Bonjour à tous, bienvenue à Paris. Masih dengan aku Yuan dari Sepedahan di Paris. Aku berbagi cerita tentang kota Paris. Hari ini aku akan mengajak kalian tour di distrik Saint-Germain-des-Prés. Karena distrik ini merupakan salah satu distrik ikonik ya teman-teman yang ada di Paris. Dan ini berada di distrik ke-6. Arrondissement 6. Kebetulan pas aku turun metro tadi di sini ada apa ini? Pasar Natal ya. Tuh. Sebenarnya aku nggak berniat ngajak kalian ngeliat-liat pasar Natal, tapi berhubung turun metro kita langsung ketemu ini, so sekalian aku liatin juga. Aku kesini tuh mau ngajak kalian ngelihat kafe-kafe terkenal yang ada di sini, kayak kafe The Floor sama kafe Le de Magot. Itu terkenal karena presiden pernah makan di situ ya, Emmanuel Macron, terus Barack Obama katanya pernah kelihatan di distrik sini. Dan juga presiden pertama Prancis, François Mitterrand, pernah makan juga di distrik Saint-Germain-des-Prés. So, sambil menuju ke sana kita lihat-lihat apa ini, pasar Natalnya ya. François Mitterrand itu bukan presiden pertama Prancis teman-teman. Presiden keberapa sih? Yang pertama itu Charles de Gaulle ya. Kalau aku salah dikoreksi aja ya. Ini handmade dari kayu. Kotak perhiasan ya. Yeah, okay. 12 euro yang kecil. Exactly. It's not the trunk. So, is that picture you showed me? Yeah. Is that from California? No. It's red cedar, but this one comes from. Buat kalian pecinta kayu, bagus kayunya ya, mengkilat. Mari kita lanjut melihat-lihat distrik Saint-Germain-des-Prés ini. Ini sejak abad ke-17 Saint-Germain-des-Prés ini jadi pusat kehidupan seni, sastra, dan filsafat teman-teman. Makanya terkenal. Karena di sini tempat berkumpulnya para penulis, terus filsuf dan seniman terkemuka. Aku seneng ngajak kalian jalan-jalan kayak gini, ngeliatin dekorasi Natalnya. Karena memang Paris itu secantik ini teman-teman, terlepas dari kekurangannya ya. Setiap negara pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi distrik ini tuh emang secantik itu.
Semoga kalian menikmati tur jalan-jalan kayak gini ya. Après, Oh ya, di distrik ini itu juga ya teman-teman, ada satu gereja namanya Église Saint-Germain-des-Prés, dan itu merupakan salah satu gereja tertua di Paris. Nanti kalau ada waktu aku kasih liatin juga ya gerejanya. Sekarang kita tur lihat-lihat kota Paris aja. Secantik itu teman-teman. Aku tuh pernah sepedahan ke daerah sini, tapi berhubung sepedahan jadi yang nyelengceng goes ya. Nggak pakai videoin kayak gini. Oh, di videoin kalian kan kelihatan tuh cantiknya. Lagi-lagi ini video untuk kalian yang nggak kemana-mana ya. Ini distrik ini tuh ya teman-teman, dia tuh menawarkan perpaduan antara suasana Paris yang klasik dan modern gitu. Nih, makanya Presiden Emmanuel Macron waktu dia belum menjadi presiden katanya seneng banget ke distrik ini. Karena memang sebegitu cantiknya. Ini selain banyak kafe-kafe ikonik gini, ini di sini tuh juga ada toko buku terkenal teman-teman, namanya Lahun, dan ada galeri seni juga, tapi aku nggak tahu di mana. Lihatlah para penulis dan para filsuf berkumpulnya di sini. Sama seperti distrik Montmartre ya, Montmartre. Karena penulis juga banyak berkumpul di sana. Kemarin ini aku sepedahan dan ngajak kalian ngelihat kafe-kafenya yang di Lial kan. Sekarang aku mengajak kalian ke kafe-kafenya yang ada di distrik Saint-Germain-des-Prés. your boyfriend, Brett. And Ini kafenya disiapin furi-furi bulu gini teman-teman, karena kalau di luar gini musim dingin itu dingin, so kalau kalian makan di kafe di luar pardon aku nggak bisa lewat, pasti kafe itu nyiapin apa, kadang selimut atau bulu-bulu kayak gitu. Itu karena buat menutupi
bagian paha kalian ya, karena di sini kan perempuan itu tuh suka pakai rok-rok pendek. Dan kalau nongkrong di luar gitu kan dingin. So, mereka bakal pakai selimut dan furi-furi itu. Cantik sekali ini, syabi-syabi. Desainnya ya, keren. Kalian mau lihat? Kita mendekat. Setauku yang suka jalan-jalan di Saint-Germain-des-Prés ini ya teman-teman, itu ada Barack Obama, François Mitterrand, lalu ada John F. Kennedy, lalu siapa lagi ya, Macron. Cantik ya kafenya. Oh. Siapa yang bilang Paris tidak cantik dan tidak romantis? Pasti kurang mengeksplor. Kurang mengeksplor Paris. Ya. Cantik sekali tuh. Ya, aku kasih tahu. Dia banyak selimut-selimut gini. Ya itu tadi, karena musim dingin, kalian di luar lalu harus pakai selimut. Ditutupi. Cantik sekali sih. Wow. Ini di depanku toko bukunya vintage ya. Distrik ini itu juga sering dikunjungi oleh penulis besar seperti Ernest Hemingway, teman-teman. Dalam bukunya Movable Feast, dia pernah nulis mengenai brasserie lips. Itu brasserie lips itu makanan, teman-teman. Bukan makanan, apa sih? Makanan atau kafe gitu. Disebutkan di dalam bukunya. Ini sekarang kita menjelajah ke alei-alei gini. Bukan diagonal alley ya. Itu mah Harry Potter. Ini aku hanya mengajak kalian tur ke antah berantah restoran yang ada di sini. Nanti kita ke cafe The Floor dan apa namanya? Le Deux Magots. Ini toko buku antik sepertinya. Karena banyak yang nunggu. Apa sih ini nama toko bukunya? Agrimart. Handmade, teman-teman. Mungkin kalian bisa bikin jurnal sendiri di sini.
Sorry, tadi Brasserie Lips itu nama restoran teman-teman, nama Brasserie. Ini restoran apa? Ini Prokop, ini juga terkenal teman-teman. Ini dia karena ini kafe tertua yang ada di distrik Saint-Germain-des-Prés ini, namanya ini Le Prokop. Ini dibangun tahun 1686 teman-teman. Dan ini merupakan tempat berkumpulnya para filsuf abad ke-18 kayak Voltaire dan Rousseau. Ini dia nongkrong di sini. Ini tertua teman-teman di sini, kafe ini. Mumpet ya tempatnya, lokasinya. Kalau aku gak jalan-jalan ke sini aku nggak ngelihat ini. Kalau kita nggak masuk ke alley ini. Ini hidangan terkenal dari ini tuh coq au vin. Coq au vin. Gimana sih ngomongnya? Ya itulah. Dan sup bawang teman-teman, itu hidangan klasik. Non, c'est celui qu'on avait vu de l'extérieur de l'autre côté, bébé. Où t'as dit que les prix étaient trop élevés. Donc là, en fait, il faut retourner à l'endroit où on était. Kalian ku bawa tur ke kafe-kafe bersejarah ya. Nggak hanya monumen sejarah teman-teman, karena kafe juga bersejarah. Dan Le Prokop tadi itu kafe tertua. Aku telah mengajak kalian ke kafe tertua, coba bayangkan. Ini apa? Brasserie des Prés. Sebelah kiriku. Antriannya panjang. Pantesan dulunya Presiden Macron sebelum menjadi presiden dia hobi ke distrik ini karena memang secantik itu. Ini merupakan salah satu distrik favorit juga teman-teman untukku, dan selain Montmartre ya. Siapa yang bakal nyangka ya kalau di belakang-belakang sini ada kafe tua, kafe paling tua yang ada di distrik ini. Ini cocok buat kalian kalau mau foto-foto karena backgroundnya bagus. Tadi kita kan menjelajahi alley ini, sekarang aku mau membawa kalian ke Cafe de Flore dan Cafe Le de Magot. Let's go teman-teman. Kalian sebagai turis pasti hanya taunya Cafe de Flore dan Cafe Le de Magot ya. Karena sebenarnya banyak kafe bersejarah di sini teman-teman, seperti kafe tadi Prokop.
Nanti kalau ada waktu dan kalau nggak kepanjangan videonya, aku bakal ajak kalian ke Église. This is green, monsieur. Dia mau nabrak dong, udah tahu hijau. Aku bakal ngajak ke Église Saint-Germain kalau ada waktu ya. Dan di sini tuh juga ada sinema-sinema kecil seperti ini teman-teman tuh, vintage kayak gitu. Selain kafe, lalu toko buku, di Strik ini punya teater-teater kecil seperti itu, vintage kayak di depan. Kelihatan nggak? Itu kok kayak Marilyn Monroe ya filmnya. Rambutnya gitu. Tuh ada Royal Canin di sini. Siapa yang punya kucing atau anjing? Makanannya nih. Ya. Mehong makanannya. Apakah harganya sama seperti di Indonesia? Kadang-kadang harga di sini tuh entah kenapa jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Nggak kelihatan ya menunya. Yang pasti 26 euro lah satu plat. Ada yang 35, macam-macam. Di Paris itu kalian bisa jalan-jalan kemanapun teman-teman. Jadi kalaupun kalian ke Paris selalu nggak beli tiket metro juga nggak apa-apa sih. Selama kalian kuat jalan ya. Kalau aku kuat-kuat aja. Kalau kalian aku nggak tahu, tergantung kemampuan kalian. Kalau aku open trip, kalian maukah? Ada yang mau daftarkah kalau aku open trip? Silahkan di komen. Aku akan membawa kalian ke daerah yang bukan turistik ya. Aku mah agak lain emang. Anti mainstream. Kita udah balik lagi ke sini tuh. Karena cafe The Floor-nya ada di depan sana. Kita melewatin ini lagi. Itu nougat tuh, kalau kalian mau cobain boleh. Tuh. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Passez une bonne journée également. Ciao. Ini churros teman-teman, jajanan di sini itu beignet tuh, churros. Beignetnya kalian bisa gula atau bisa Nutella atau coklat. Harganya kayak gitu, 5 euro. Raclette, tartiflette. Kalian udah lihat juga ya di pasar Natal di Tuileries.
Harganya 12 euro, kalau sandwichnya 16 euro. Voila, sekarang kita sampai ke mana ini? Le Deux Magots, teman-teman, yang pertama ya. Habis ini Cafe de Flore, karena mereka hanya seberang-seberangan. Ini Cafe Le Deux Magots ini tuh saingannya Cafe de Flore, teman-teman. Dan ini dia punya reputasi serupa kayak Cafe de Flore karena banyak penulis dan seniman besar kayak tadi yang aku bilang Ernest Hemingway, lalu James Joyce dan Albert Camus sering kesini katanya. Dan menu terkenal dari cafe ini tuh cafe creme, tartan, dan foie gras. Foie gras itu hati angsa, teman-teman. Bagaimana menurut kalian restorannya? Sekarang aku mau ajak kalian ke Cafe de Flore. Pablo Picasso pernah makan di sana, di Cafe de Flore. Dan di sampingnya ada Louis Vuitton. Segambreng-gambreng kopernya ya, gede banget. Voila, ini dia Cafe de Flore. Kalian suka lihat warawiri? Ini di mana-mana. Ya ini salah satu cafe paling legendaris di Paris, teman-teman, karena menjadi tempat berkumpulnya para filsuf seperti Sartre dan Simone de Beauvoir. Itu sastrawan Prancis ya. Terus ini interiornya klasik dengan suasana yang elegan. Jadi sampai hari ini tuh cafe ini masih jadi simbol kemewahan dan budaya Paris. Dan menu yang terkenal dari sini itu hot chocolate, croissant, dan kopi klasiknya. Tapi kalau kalian gak suka kopi klasik, jangan coba-coba pesan ya. Karena kalian ngabisin duit, udah gitu gak diminum. Karena kopinya pasti pahit ya, teman-teman. Ini udaranya nggak terlalu dingin sih, 8 derajat atau 7 derajat ya, kira-kira segitu. Jadi yang kuat buat nongkrong di luar pasti nongkrong di luar. Dan sekarang berhubung aku punya waktu, aku bakal kasih lihat dari luar Église Saint-Germain-nya ya. Kita balik lagi ke belakang. J'avais les trains, du coup, tu vas jamais faire. Ini saingan ini. Le Deux Magots dan Cafe de Flore karena mereka sebelah-sebelahan, teman-teman. Yang pertama Cafe de Flore duluan yang dibangun, lalu ini. Tapi ini bukan cafe tertua ya. Ini mereka tenar di abad 20-an. Nggak salah. Walah, kita berada di Église tertua di distrik Saint-Germain-des-Prés, tuh di depan. Ternyata bisa masuk ke dalam, teman-teman. Nanti kepanjangan videonya kalau aku masuk ke dalam.
Oh iya, di sebelah kiri tuh ada Cafe Le Bonaparte. Tuh. Jauh ya. Ngambil nama dari Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Seperti ini teman-teman, Église Saint-Denis-nya. No. Église Saint-Germain-des-Prés, kok Saint-Denis. Bagaimana menurut kalian jalan-jalan hari ini? Cukup ya? Kepo ya, pengen masuk ke dalam, bersambung Nggak sekarang. Aku nggak akan masuk ke dalam teman-teman. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya ya. Jangan lupa dukungan kalian. Salut. A bientôt.